Sungai atau bengawan merupakan faktor penting bagi kehidupan manusia. Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai maupun jauh dari aliran sungai sangat bergantung pada keberadaan sungai demi menjaga keberlangsungan hidup. Sungai Serayu dan Sungai Bogowonto merupakan sungai dengan banyak manfaat mulai dari irigasi, sumber air, mata pencaharian, hingga pariwisata. Wilayah Sungai Serayu Bogowonto terdiri dari 8 wilayah administratif kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY, meliputi Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, sebagian Kabupaten Cilacap, dan sebagian Kabupaten Kulon Progo. Luas wilayah Sungai Serayu Bogowonto kurang lebih seluas 7.370,77 km persegi. Terdiri atas 15 daerah aliran sungai atau DAS, yaitu DAS Donan, DAS Serayu, DAS Tipar, DAS Sungai Ijo, DAS Telomoyo, DAS Luk Ulo, DAS Wawar, DAS Cokroyasan, DAS Bogowonto, DAS Suwuk, DAS Majingklak, DAS Jemenar, DAS Watu Gumulung, DAS Cintung, dan DAS Mangli. DAS terluas adalah DAS Serayu yang mencapai 3.738 km persegi. Sedangkan yang tersempit adalah DAS Jemenar yang hanya seluas 2,34 km persegi. Demi menjaga kelestarian Sungai Serayu Bogowonto, pemerintah menerapkan program perencanaan sungai meliputi konservasi sungai, perencanaan alur sungai, hingga pengelolaan banjir melalui tim koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Serayu Bogowonto. TKPSDA wilayah Sungai Serayu Bogowonto mulai terbentuk di tahun 2009. Pada tahun 2019 sudah memasuki periode ketiga. Periode pertama mempunyai 44 anggota yang terdiri dari 22 anggota dari unsur pemerintah dan 22 anggota dari non-pemerintah. Periode kedua mempunyai 40 anggota, terdiri dari 24 anggota dari unsur pemerintah dan 16 anggota dari non-pemerintah. Di periode ketiga mempunyai 38 anggota yang terdiri dari 19 anggota dari unsur pemerintah dan 19 anggota dari non-pemerintah. Salah satu anggota non-pemerintah yakni Asosiasi Komunitas Penjaga Bogowonto atau Atas Jago, Kabupaten Purworejo. Dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi tim koordinasi pengelolaan sumber daya air, wilayah Sungai Serayu Bogowonto perlu ditetapkan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat TKPSDA wilayah Sungai Serayu Bogowonto. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 915-KPTS-M-2018 tentang pembentukan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Serayu Bogowonto 2019-2024 yang terdiri dari 38 anggota, masing-masing berjumlah 19 anggota berasal dari unsur pemerintah dan 19 anggota berasal dari unsur non-pemerintah. Tugas Sekretariat TKPSDA wilayah Sungai Serayu Bogowonto sebagai berikut. Selain struktur organisasi yang kuat, TKPSDA WS Serayu Bogowonto memiliki beberapa agenda wajib, yaitu sidang pleno, sidang komisi, dan sidang pokja. Kemudian dilanjut dengan sidang komisi. Sidang ini membahas monitoring dan pelaksanaan matrik RPSDA. Pada pelaksanaannya, komisi dipencar pada 3 ruangan masing-masing. Komisi Konservasi SDA dan Pemberdayaan Masyarakat, Pendayagunaan SDA, Pengendalian Daya Rusak Air, dan SIH 3. Sedangkan sidang pokja membahas tentang aspek pemantauan rencana pengelolaan sumber daya air atau PSDA dan sinkronisasi program kegiatan TKPSDA WS Serayu Bogowonto. Sehingga program bisa berjalan lancar dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Dari beberapa agenda sidang dan rapat telah menghasilkan beberapa kebijakan dan rumusan baru antara lain. A. Penanaman tanaman berfungsi konservasi sebagai penyelamatan air. Contoh, aren, beringin, bambu, tanaman buah, MPTS, atau multipurpose tree species. B. Perlu diperbanyak kegiatan sipil teknis terkait penyelamatan daerah tangkapan air, dam penahanan, guliplak, sumur resapan, biopori, propang. C. Perlu dilakukan kajian komprehensif terkait tanaman konservasi produktif untuk kawasan hulu das Serayu sampai dengan target upaya pelaksanaannya. D. Perlu adanya rekayasa sosial dalam pengelolaan laher kawasan hulu, contohnya Dieng. Dengan adanya kebijakan tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti kebutuhan akan sarana pemukiman, peningkatan daerah industri perdagangan, perhubungan, hingga pariwisata. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga memfasilitasi strategi pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi berbagai kebutuhan, bahkan menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan.